Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu hormon prolaktin. Yang pertama, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Kami di sini beranggotakan 2 orang, Nur Halimah dan Charini. Pemateri pertama yaitu akan dijelaskan oleh Nur Halimah. Baik, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, apa itu pengertian dari hormon prolaktin? Nah, prolaktin merupakan hormon yang diproduksi di bagian depan kelenjar hipofisis atau pituitari, rahim, otak, payudara, prostat, lapisan lemak, kulit, dan sel-sel imun. Produksi prolaktin dikendalikan oleh 2 hormon utama, yaitu dopamin dan estrogen. Kedua hormon tersebut mengirim pesan ke kelenjar hipofisis untuk memulai atau menghentikan produksi hormon prolaktin. Selanjutnya, fungsi hormon prolaktin. Fungsi hormon prolaktin pada wanita adalah untuk merangsang produksi ASI dan pertumbuhan payudara, serta membantu pengaturan siklus haid. Kadar prolaktin dalam tubuh wanita akan meningkat selama kehamilan hingga menyusui dan akan kembali normal setelah beberapa bulan menyusui. Fungsi hormon prolaktin pada pria adalah untuk merangsang produksi sperma. Selain itu, dalam kadar yang normal, hormon prolaktin juga berfungsi untuk menstabilkan gairah seks pada pria. Selanjutnya, indikasi hormon prolaktin. Nah, fungsi hormon prolaktin sangat berkaitan dengan kesehatan reproduksi pria dan wanita. Kelebihan atau kekurangan hormon prolaktin dapat berpengaruh terhadap kesuburan dan bisa muncul beragam gangguan kesehatan. Contohnya, pada pria, kadar hormon prolaktin yang terlalu tinggi dapat menyebabkan disfungsi ereksi, sehingga menurunnya gairah seksual. Nah, sementara pada wanita dapat menyebabkan infertilitas atau sulit hamil. Kadar prolaktin tinggi dapat menginterupsi proses produksi hormon estrogen dan prosterogen yang normal. Konsekuensinya, ovarium tidak teratur, melepaskan sel telur atau bahkan berhenti sama sekali. Selain itu, rendahnya hormon prolaktin pada wanita juga bisa menyebabkan haid tidak teratur, gairah seksual menurun, dan vagina terasa kering. Dan juga ketika kadar hormon prolaktin cenderung rendah yang terjadi pada pria maupun wanita, istilahnya adalah hipoprolaktinemia, yaitu kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi seksual dan reproduksi. Mekanisme kerja. Nah, apa sih mekanisme kerja hormon prolaktin itu? Nah, hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari. Ketika bayi menyusu, rangsangan sensorik dari puting payudara akan dikirim ke otak, kemudian direspons dengan mengeluarkan hormon prolaktin yang akan kembali menuju payudara melalui aliran darah, serta merangsang sel-sel lain untuk memproduksi ASI. Bila bayi kurang menyusu, jumlah prolaktin dapat menurun dan produksi ASI pada payudara menjadi lebih sedikit. Hormon ini lebih banyak diproduksi pada malam hari. Karenanya, menyusui di malam hari bisa membantu menjaga persediaan ASI. Hormon prolaktin juga dapat membangkitkan perasaan nyaman dan mencegah kehamilan baru. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas obat. Yang pertama, umum, yang kedua, jenis kelamin, yang ketiga, berat badan, yang keempat, pemberian obat, yang kelima, kondisi patologik pasien, yang keenam, genetik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 1, yaitu faktor umum. Nah, faktor umum
Usia berhubungan erat dengan kondisi organ tubuh seseorang, terutama ginjal dan hati. Jadi, ginjal dan hati itu berperan penting dalam membuang sisa obat dari dalam tubuh. Jika kerja ginjal dan hati mulai menurun karena faktor usia, maka sisa obat yang dibuang dari dalam tubuh akan berkurang. Yang kedua, faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin manjur tidaknya obat pereda nyeri. Ternyata bergantung selain pada dosis dan waktu minum, juga jenis kelamin. Hal ini karena hormon dan gen berpengaruh pada cara tubuh metabolisasi obat. Riset lain membuktikan wanita merespon lebih baik pada antidepresan SSRI, sementara pria lebih baik merespon tricyclis. Yang ketiga, faktor berat badan. Faktor berat badan, ukuran tubuh seseorang dapat mempengaruhi seberapa banyak dosis obat yang harus diberikan pada seseorang. Biasanya, penghitungan dilakukan berdasarkan bobot bidan. Dapat pula dilakukan dengan Body Surface Area atau BSA. Jika ukuran tubuh seseorang jauh lebih kecil atau malah lebih besar dari standar ini, bisa jadi efek obat yang ia alami akan sedikit berbeda. Namun, untuk beberapa jenis obat, dosis obat yang diberikan harus dihitung sesuai kondisi bobot badan atau BSA pasien. Tidak bisa menggunakan dosis standar. Yang keempat, faktor cara pemberian obat. Nah, gimana sih faktor cara pemberian obat itu? Nah, faktor cara pemberian obat, rute pemberian obat mempengaruhi kerja obat dan respons sebagian besar dengan mempengaruhi penyerapan dan distribusi. Untuk aksi obat dan respon cepat, kesalahan dalam pemberian obat justru dapat membuat kerja obat berkurang keampuhannya atau dapat memperbesar resiko efek samping. Yang kelima, faktor kondisi patologik pasien. Faktor kondisi patologik pasien, sederhananya, minum obat yang tidak sesuai dengan keadaan patologik pasien dapat membuat penyakit Anda justru tambah parah jika terus berlanjut. Tentu ini dapat memungkinkan Anda sampai harus dirawat di rumah sakit atau bahkan berujung kematian. Yang keenam, faktor genetik. Pada dasarnya, semua obat yang Anda minum itu memiliki respons yang berbeda di dalam tubuh. Jadi, jika Anda minum obat A, misalnya obat tersebut nantinya akan berinteraksi pada reseptor A dalam tubuh, begitupun dengan obat lainnya. Jika dikaitkan dengan respon tubuh Anda, maka akan berbeda ketika meminum obat. Hal ini bisa saja terjadi karena faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan yang dimaksud seperti faktor nutrisi, faktor obat-obat lain yang digunakan bersama, faktor penyakit, dan faktor gaya hidup, seperti merokok atau konsumsi alkohol dan lain-lain. Baik, pemateri yang kedua yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Carini. Apa itu interaksi obat? Interaksi obat merupakan interaksi yang dapat terjadi apabila efek obat diubah oleh obat lain, makanan, atau minuman. Dampak yang mungkin terjadi jika terdapat potensi interaksi obat antara lain adalah penurunan efek terapi, peningkatan toksisitas, atau efek farmakologis yang tidak diharapkan. Berdasarkan jenisnya, berikut berbagai efek interaksi obat yang mungkin terjadi. Yang pertama, interaksi obat dengan obat, dan yang kedua, interaksi obat dengan perawatan tanpa resep. Ketiga, interaksi obat dengan makanan atau minuman. Keempat, interaksi obat dengan alkohol, dan yang kelima, interaksi obat dengan penyakit. Adapun efek interaksi obat yaitu interaksi obat dapat menyebabkan obat menjadi kurang efektif, meningkatkan reaksi kandungan obat, atau menyebabkan efek samping yang tidak terduga. Pada keadaan tertentu, efek interaksi obat bahkan dapat membahayakan nyawa.
Selanjutnya ada jenis interaksi obat. Jenis interaksi obat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, interaksi farmasetik, interaksi antar obat karena obat yang tidak dapat bercampur atau inkompatibel. Kedua, interaksi farmakokinetik, interaksi antar obat yang menyebabkan peningkatan atau penurunan absorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi obat lain. Ketiga, interaksi farmakodinamik, interaksi antara obat-obatan yang memiliki efek farmakologi atau efek samping yang serupa atau yang berlawanan. Interaksi ini terjadi karena obat bekerja pada reseptor atau tempat yang sama. Yang terakhir ada mekanisme interaksi obat. Yang pertama, penghambatan inhibisi metabolisme. Yang kedua, induksi metabolisme. Yang ketiga, perubahan aliran darah hepatik. Peran metabolisme obat pada dasarnya obat aktif yang larut dalam lemak diubah menjadi tidak aktif, sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materinya bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.